terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sebab hingga saat ini kedua negara belum juga mengakhiri konflik yang telah memasukkan pihak lain di dalamnya. Keinginan Ukraina untuk gabung ke Uni Eropa maupun NATO memang belum terwujud. Hal itu tak lain karena Ukraina ini juga belum sepenuhnya keluar dari genggaman Rusia meski sudah mencapai kemerdekaan. Sementara Rusia akan terus membayang-bayangi Ukraina untuk tetap pro-Moskow. Tentu berbalik paham dan misi membuat kedua negara jadi sulit untuk bersama kembali. Meski Ukraina meminta bantuan negara-negara Uni Eropa dan NATO, tapi tak bisa semudah itu untuk melepaskan Ukraina dari Rusia. Selain karena penduduk Ukraina ada yang masih memihak ke Rusia, tentu saja konsekuensi harus dipertimbangkan jika NATO membantu Ukraina, maka perang kemungkinan besar akan terjadi. NATO jelas-jelas tak ingin mengulang sejarah kelam di masa lampau, yang tak lain Rusia lagi-lagi jadi lawan mereka. Pertempuran Perang Dingin sudah cukup jadi perang yang banyak menimbulkan kerugian. Oleh karenanya, mereka pasti berpikir dua kali untuk merangkul Ukraina. Sebuah fakta kini muncul di permukaan, bahwa konflik Rusia dan Ukraina dikabarkan telah diramal sejak 1400 tahun lalu. Di dalam kitab suci kaum muslim, isyarat ini terlihat dengan terjadinya perang di kawasan itu, berkaitan Imam Mahdi, Dajjal, dan akhir zaman. Seorang cendekiawan Islam, Syekh Imran Hosein, pengarang buku filsuf dan pemerhati politik modern, mengamati konflik antara Rusia dan Ukraina dengan sebuah penafsiran. Ia menyebutkan siapa pemenang konflik Rusia dan Ukraina. Mengutip kanal YouTube Hidayah Channel berjudul Siapakah yang akan memenangkan Perang Dunia Ketiga Rusia versus NATO, Syekh Imran Hosein yang dirilis 31 Januari 2022. Syekh Imran bercerita sebuah kisah yang tertulis dalam Al-Quran. Syekh Imran mengartikan Al-Quran yang dikisahkan oleh Al-Masih, mengangkat mereka tinggi dan dominan atas kelompok lain yang menolaknya, serta menghujatnya orang-orang kafir ini. Posisi dominan ini akan terus dipegang oleh kelompok itu hingga hari kiamat tiba. Nah, jika kita kaitkan dengan kubu yang terpecah saat ini, kelompok yang disebut adalah Rusia. Setelah kekacauan Uni Soviet, di Rusia terjadi kebangkitan Kristen Ortodoks yang merupakan pengikut Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Di momen inilah Rusia berhasil menguasai teknologi rudal dan mampu mendominasi dunia militer. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Syekh menjabarkan kisah dalam Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang di kawasan itu. Konflik Rusia dan Ukraina menurut Syekh Imran, Rusia akan berhasil mengalahkan Ukraina yang didukung NATO. Syekh mengatakan hingga konflik Rusia-Ukraina selesai, maka Rusia akan menjadi negara terkuat di dunia. Menurut Syekh Imran, pandangannya ini berdasarkan pada penafsiran surah Ar-Rum dalam Al-Quran. Dan mereka pergi dengan cara mereka. Mereka berkata, kita tidak peduli lagi dengan hukum. Jadi mereka melanggar hari Sabat dan Allah mengutuk Barat, tapi bukan kalian. Bangsa Rum yang dikisahkan dalam Ar-Rum bukan kelompok pagan, melainkan Kristen. Saya menyebutkan di dalam Al-Quran berbicara secara positif tentang kerajaan Kristen itu yang berbasis di Konstantinopel. Mereka akan mendapat dua kemenangan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan pertama adalah ketika Al-Quran diturunkan saat Persia kalah dari Kekaisaran Suci Bizantium. Sementara kemenangan kedua masih belum terjadi, tetapi pasti mereka dapatkan di masa depan. Diperkirakan akan segera datang ketika Rusia meraih kemenangan mengalahkan Ukraina jika didukung NATO. Pendapat saya memang sesuai yang terjadi saat ini. Menyoal apakah benar terjadi pertempuran dahsyat lalu kemenangan diraih Rusia, kita kembalikan lagi ke Yang Maha Pencipta. Karena manusia hanya bisa